Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Reci Update. Bagaimana kabarnya hari? Semoga sehat selalu. Oke, tiba saatnya untuk Indonesia Pesta Rakyat, di mana 14 Februari ini kita akan menentukan pilihan kita untuk 5 tahun ke depannya. Oke, berbicara tentang Pilpres ataupun Pileg, di mana ini adalah yang menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depannya. Namun sebelumnya itu banyak sekali yang terjadi kisruh antara pengusung ataupun pendukung dari beberapa paslon tersebut. Oke, namun lebih menariknya lagi, ini adalah Gibran menang 1 kali putaran. Nah, ini merupakan dari hasil penelitian lembaga survei yang ada di Indonesia. Jadi di sini sangat menariknya itu Prabowo pun pernah keceplosan di depan publik bahwasanya survei itu tidak bisa dipercaya, bahkan hasil survei itu hanya rekayasa ataupun bisa dibeli, itu katanya. Jadi seolah ini sangat menarik sekali. Dan namun di belakang itu juga kita sangat menarik lagi, ada satu lagi di mana ini salah satu pakar politik mengungkapkan bahwa jika Prabowo dan Gibran tidak menang, maka hancurlah keluarga besar Jokowi. Ini sangat menarik sekali. Seperti apa? Langsung saja kita cek di video yang satu ini. Calon pemenang Pilpres 2024 mulai terlihat jelang pencoblosan. 6 hasil survei elektabilitas terbaru. Calon pemenang Pilpres 2024 putaran pertama mulai terlihat jelang pemungutan suara. Hal ini terlihat dari survei elektabilitas terbaru yang dirilis 6 lembaga. Bahkan ada paslon yang berpeluang memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam 1 putaran. Diketahui tahapan pemungutan suara akan digelar 14 Februari ini. Lantas siapa paslon yang terkuat mendekati hari pencoblosan? Simak 6 hasil survei elektabilitas terbaru hari ini. 1. Survei LSI Denny JA. Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis survei terbaru mereka terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024 dan dipublikasikan pada 2 hari lalu. Prabowo Gibran 50,7%. Anies Muhaimin 22%. Ganjar Mahfud 19,7%. 2. Survei Political Weather Station. Prabowo Gibran 52,3%. Anies Muhaimin 21,3%. Ganjar Mahfud 19,7%. 3. Survei Carta Politika. Prabowo Gibran 42,2%. Ganjar Mahfud 28%. Anies Muhaimin 26,7%. 4. Survei Indikator Politik Survei Indikator Politik Indonesia. Prabowo Gibran 45%. Anies Cak Imin 25%. Ganjar Mahfud 22%. 5. Survei SPIN. Prabowo Gibran 50,9%. Ganjar Mahfud 23,5%. Anies Muhaimin 18,7%. 6. Survei Poltreking Indonesia. Prabowo Gibran 46,7%. Anies Muhaimin 26,9%. Ganjar Mahfud 20,6%. Oke, di sini dari hasil lembaga survei yang ada di Indonesia ini dominan untuk paslon 02, itunya Prabowo dan Gibran. Ini berada di kisaran angka 50%. Jadi kemungkinan kalau ini terjadi itu jelas 1 kali putaran mereka menang langsung mutlak. Namun di sini sangat menarik sekali. Ini kita akan melihat pernyataan dari Bapak Prabowo sendiri seperti apa. Langsung saja kita lihat cuplikannya di sini. Biar rakyat yang menentukan ya, bukan lembaga survei. Jadi lembaga survei tidak mewakili rakyat. Lembaga survei kan bisa dibayar. Iya. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Bahkan salah seorang menteri Jokowi pernah bilang, kalau mereka kalah, maka mereka semua akan masuk penjara. Gila kan? Meski surveinya Prabowo Gibran itu paling tinggi, tapi banyak survei bicara bahwa Pilpres kali ini gak akan mungkin 1 putaran. Suara Prabowo juga gak naik-naik, cenderung stagnan di angka 40%-an. Bahkan cenderung turun. Nah, kalau masuk putaran kedua, bisa jadi pendukung Ganjar
dan Anies akan bergabung karena mereka sama-sama meneriakan kata yang sama, asal bukan Prabowo, di media sosial. Dan kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telak. Dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Iya, benar sekali. Inilah yang membuat Jokowi terlihat sangat tegang dan panik. Dan mungkin tidurnya nggak enak berhari-hari. Setiap hari beliau pasti memikirkan, bagaimana kalau Prabowo Gibran kalah? Apa yang akan terjadi pada nasibku nanti? Kalau dua pasangan calon lain, Ganjar dan Anies, sudah pasti paling santai. Karena mereka berdua sudah nothing to lose. Sudah nggak peduli menang atau kalah. Yang penting bagaimana Pilpres ini bisa masuk putaran kedua. Iya. Saya tuh kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Di akhir masa jabatannya, dia masih sibuk memikirkan dunia. Terhimpit oleh tekanan karena situasi. Bukannya menyelesaikan masa tugasnya dengan tenang dan mundur dengan banyak pujian. Jokowi lebih memilih jalan yang keras dalam mengakhiri masa jabatannya, bukan jalan yang mudah. Seandainya dulu Jokowi mendengar permintaan banyak karibnya yang mengingatkan supaya dia mengakhiri jabatannya dengan elegan, mungkin Pak Jokowi bisa tidur tenang malam ini. Benar sekali. Tapi ya begitulah. Manusia itu terbentuk oleh pilihan-pilihan hidupnya. Mungkin ini pilihan hidup seorang Jokowi dengan segala resikonya. Kita hormati apa yang beliau pilih sambil terus mengingatkan, Pak Jokowi bisa tidur tenang tanpa memikirkan semua masalah di dunia itu sebenarnya sangat mahal harganya. Iya. Ini benar luar biasa pesan dari seorang pakar politik ini, di mana itu benar sekali. Kalau kondisi saat ini itu Bapak Jokowi memang rasa-rasanya itu memang tidak bisa tidur, di mana memang beliau punya visi, yaitunya ingin 3 periode. Nah, itu pun juga sempat viral beberapa bulan yang lalu, namun hal itu tidak mungkin terjadi karena demokrasi di Indonesia, di mana masa jabatan itu maksimal hanya 2 periode. Nah, dari ini kita juga bisa menyimpulkan beliau sempat mengusung anaknya untuk menjadi cawapres dan menjadi cawapres 02, yaitunya dari Bapak Prabowo Subianto. Namun di sini masyarakat Indonesia sudah bisa itu menilai apa visi mereka, untuk apa tujuan mereka. Nah, inilah yang kita tentukan saatnya di 14 Februari siapa yang layak untuk memimpin ke depannya Indonesia ini. Nah, dari itu pengamat atau pakar hukum tadi itu sempat bicara, itu akan bisa terjadi juga jika seandainya Prabowo Gibran kalah, atau mungkin sebaliknya, kita akan lihat saja nanti. Jadi untuk teman-teman semua warga masyarakat Indonesia, saatnya kita berpesta, tentukan pilihan kita siapa yang layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa pantau terus, kawal terus hasil Pilpres 2024 ini, dan jika ada terjadi kejanggalan ataupun kecurangan, silakan laporkan ke pihak berwenang, salah satunya yaitunya Bawaslu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.